Muslim. Ini yang menanyakan perihal Suryalaya. Gitu. Saya bilang Suryalaya yang ada di Tasikmalaya. Tapi dia bilang enggak, Suryalaya ada yang di Ciamis. Oh gitu. Gitu. Kok bisa ada di Ciamis? Emang ada yang menyatakan begitu? Iya, katanya ini ada pelanjut kemursidan Abah Anu. Oh gitu. Gitu, Ustaz. Iya, Jadi ini podcast kita ini lahir dari tanya jawab yang ada di kalangan masyarakat. Terutama publik yang nggak kenal Suryalaya. Ya, artinya ketika orang bertanya yang mana sih Suryalaya yang asli, gitu, artinya kan ada kebimbangan, ada kebingungan. Ini orang perlu penegasan. Iya. Apalagi ada kaitan dengan yang viral-viral nih kayaknya nih. Yang mana nih, Ustaz? Ustaznya malu-malu nih katanya viral-viral nih. Angkat deh, Ustaz. Sebenarnya TCN itu udah kelihatan, Ustaz. Iya, ini untuk menunjukkan serupa tapi tak sama. Serupa tapi tak sama. Iya. Kelihatan ada garudanya, Ustaz. Ada garudanya. Iya, karena kan kita sebagai Ikhwan Thariqah ini kita nggak boleh memecah keutuhan bangsa, Ustaz. Benar. Kita ya kan? Karena Pengersabah selalu menjaga keseimbangan antara agama dan negara. Betul. Taat kepada agama dan negara. Iya. Gitu. Kita sebagai Muslim kita mesti menjaga kehormatan sama Muslim. Iya, insya Allah. Gitu. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Apa namanya, organisasi. Artinya kan tidak boleh ada Suryalaya selain di Tasikmalaya. Lalu memang kenyataannya memang ada AG, itu surat inisial ya. Ini mengaku mursyid yang 38 Suryalaya. Dan membawa atribut Suryalaya gitu, dan sampai hari ini persepsi itu terbentuk sehingga akhirnya ya Suryalaya di Ciamis gitu. Iya. Ini kan kesalahan persepsi ini membingungkan. Padahal kita punya kewajiban untuk mengamankan Suryalaya. Jadi mengamankan, melestarikan. Ini sisi mengamankannya. Gitu. Lah kalau ini tidak diamankan, otomatis kan orang salah tangkap gitu. Apalagi dengan yang viral belakangan ya, yang beliau menyatakan Dajjal kemana-mana. Dajjal membabi buta akhirnya. Beliau juga membabi buta, mengatakan ya ketika seorang tidak memilih capres tertentu, itu juga belum capres sih, bakal calon baru balon ya, balon presiden ya tertentu, lalu dikatakan termasuk Dajjal. Makanya kita tergelitik juga tuh untuk kita obrolin bareng-bareng sebenarnya CATF nih gitu. Iya. Ya mudah-mudahan. Ya namanya Muslim kan tetap masih ditunggu tobatnya, Ustaz. Mudah-mudahan masih ditunggu tobatnya ya kan, namanya kita sama Muslim nggak bisa langsung kita ini juga, namanya orang selalu pintu tobat selalu terbuka insya Allah kita berharap gitu. Dan memang itu yang tertulis di Ijma. Ijma apa nih, Ustaz? Ijma wakil talqin, bukan ijmanya ya apa, ijma mustahid bukan. Jadi dulu kan pernah dimasalahkan istilah ijma. Ijma kan adalah konsensus, kesepakatan. Jadi pada tahun 2013 saya bawa lembarannya nih ya, tepatnya tanggal 15 September 2013 ini ada Ijma Wakil Talqin Pondok Pesantren Suryalaya dan ahli waris Syekh Mursyid Kiai Haji Ahmad Sohibul Wafatajul Arifin radhiyallahu an serta Syekh Abdullah Mubarak bin Nur Muhammad radhiyallahu an. Jadi ini ijma para wakil talqin nih tadi tahun 2013. Terkait apa, Ustaz? Tentang klaim kemursidan Kiai Haji Abdul Ghaus Saifullah Maslul dan pendukungnya Kiai Haji MS. Saya singkat saja karena beliau sudah meninggal. Ya, kalau kepada yang pertama kita berharap siapa tahu dengan kita agak senggol dengan kasih sayang nih. Tadi harapan ini kan taubat gitu. Diingatkan kembali semua ini. Gitu. Jadi isinya ya dasar hukum dan pertimbangan dan seterusnya ya, memperhatikan dan seterusnya menimbang. Tadi ada poin yang cakep, mana tadi yang bilang menimbang itu perlu ada penyikapan tegas untuk mencegah terjadinya kekeliruan persepsi dan tindakan dari para ikhwan ahwat Thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah Pondok Pesantren Suryalaya, masyarakat luas dan pemerintah Republik Indonesia terhadap perbuatan Kiai Haji Abdul Ghaus SM dan KHMS tersebut. Maka para wakil talqin
Thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah Pondok Pesantren Suryalaya dan ahli waris Syekh Mursyid Ki Haji Ahmad Sohibul Wafatajul Arifin radhiyallahu an maupun Syekh Abdullah Mubarak bin Nur Muhammad radhiyallahu an dalam pertemuan hari ini Ahad 15 September 2013 atau 9 Dzulqa'dah 1434 Hijriah telah berizma dan sepakat untuk ini menetapkan dan memutuskan. Jadi tujuannya itu agar tidak terjadi kesalahan persepsi. Iya, salah persepsi. Nah, ini kan udah terjadi saat. Jadi salah persepsi seperti sekarang nih banyak dikaitkan apa yang AG lakukan. Nah, di sini bukan berarti saya mengabahkan beliau ya. Saya menyebut beliau dulu ajengan. Oh, A-nya ajengan. A-nya ajengan. Jadi ada penghormatan tetap ya, tapi saya inisialkan dengan AG ya. Jadi atas perbuatan AG tersebut ya yang viral di berbagai medsos, akhirnya semua mengaitkannya dengan Pangersa Abah, mengaitkannya dengan Suryalaya. Maka kita simak nih ya penetapan dari ijma ini ya. Menetapkan dan memutuskan satu, tidak menerima pengakuan Ki Haji Abdul Ghaus SM sebagai mursyid ke-38 Thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah Pondok Pesantren Suryalaya. Dua, tidak menerima pengakuan Ki Haji Abdul Ghaus SM sebagai penerus guru mursyid Thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah Pondok Pesantren Suryalaya Syekh Ki Haji Ahmad Sohibul Wafatajul Arifin radhiyallahu an. Tiga, tidak lagi mengakui Ki Haji Abdul Ghaus SM dan KHMS sebagai wakil talqin Thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah Pondok Pesantren Suryalaya. 4. Memerintahkan kepada Ki Haji Abdul Ghaus SM dan KHMS untuk tidak lagi menggunakan nama, simbol, serta segala atribut Thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah Pondok Pesantren Suryalaya dalam berbagai kegiatannya dan menarik semua buku dan terbitan cetak maupun elektronik yang mereka buat yang berkaitan dengan Thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah Pondok Pesantren Suryalaya, terutama buku Ukudul Juman dan Suryalaya Bukan Panggung Sandiwara. Nah, 5. Menyerukan kepada para ikhwan ahwat Thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah Pondok Pesantren Suryalaya yang telah khilaf mengikuti langkah keliru kedua orang tersebut karena berbagai keterbatasan pengetahuannya agar segera bertobat dan kembali melaksanakan amaliyah Thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah Pondok Pesantren Suryalaya yang sesungguhnya sebagaimana yang telah digariskan dan diamalkan oleh Pangersa Guru Mursyid Syekh Ki Haji Ahmad Sohibul Wafatajul Arifin radhiyallahu an yang diterima dari Syekh Ki Haji Abdullah Mubarak bin Nur Muhammad radhiyallahu an. Ya. Keputusan ini ditandatangani di Patapan Suryalaya pada hari Ahad 15 September 2013 atau 9 Dzulqa'dah 1434 Hijriah. Jadi yang menandatangani ada ini Ahlul Bait, keluarga besar Pangersa Abah, mana-mana Ki Zainal Abidin ya. Ya, Pangersa Umi termasuk juga para putri Pangersa Abah, para putra-putra Pangersa Abah, juga dari keluarga Abah sepuh juga termasuk ponak-ponakan di Pangersa Abah. Lalu wakil talqin ini ya. Ini tentang wakil talqin ya. Ini ada tadi kalau kita hitung ya semuanya tadi Ustadznya menghitung langsung ya 51 dari yang terdaftar yang menandatangan ada 40 ya. Jadi yang hadir mayoritas yang hadir 53 ya Ustadznya ya 53 dicoret 2 tadi 51 ya 51 lalu yang terdatangan 40. Jadi kalau ini sudah quorum ya di atas 50%. Nah, subhanallah. Jadi ini keputusan legal formalnya begitu. Jadi sejak 2013 sudah ada ya. Jadi memang kita dengan podcast ini ingin menyatakan bahwa apa yang sudah terjadi yang viral di luar sana, kita tegaskan lagi bahwa AG itu bukan penerus Pangersa Abah Anom. Dari awal saya katakan, dia tidak akan berhasil menggait suara dari netizen untuk memilih harapannya. Kan itu bayangannya. Kan itu dia bisa kemudian menggait suara-suara dari kader-kader NU untuk bayangkan di mana kesalahan ucapan dia
mengatakan jangan memilih presiden yang punya rekam jejak memecah belah atau yang berpotensi memecah belah. Di mana salahnya yang ngomong kayak gitu? Salahnya di mana? Kan nggak salah. Dan semua orang saya kira menginginkan itu. Justru semua tokoh harusnya berbicara seperti itu. Jangan memilih presiden yang memakai isu memecah belah masyarakat. Salah satu isu yang memecah belah identitas, gimana salahnya? Kan nggak ada. Bukan bagian daripada TKN Suryalaya, ya, tapi TKN Sirna Rasa. Kemudian yang ketiga, secara hukum tidak berhak menggunakan nama Suryalaya. Clear jadi ya berdasarkan ijma ini, gitu. Jadi tidak ada lagi boleh dikatakan TKN Suryalaya di Ciamis, nggak boleh. Oh, nggak boleh. Atau mursyid. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa.